Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini bersama Zahira selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit. Bersama Ustadz Muhammad Taifur, kita bersama-sama akan belajar tentang Perang Badar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak Zaira juga sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya Mbak Zaira? Masih aman, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama? Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustadz Taifur kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zaira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Pada Mbak Zahira dan seluruh pemirsa Misja Official, semoga pada bulan Ramadan kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk tema kali ini terkait pembahasan Perang Badar yang dialami oleh kaum muslimin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam keterangan kitab Syaklun tisaril muslimina fi ghazwati Badrin al-kubra fatihatul intisarat fi syahri Ramadan syahril futuhat wal intisarat wal khairat. Waqa'at ghazwatu Badrin fi sabihati yaumil itsnain. Gini Mbak Zaira, Perang Badar itu ternyata kita melihat sejarah juga sebagaimana yang diterangkan dalam kitab ini, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum Bahsun fi Sirah An-Nabawiyah, bahwa Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada waktu subuh hari Senin tanggal 17 Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangi lagi bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jika ditelisik lagi dalam tahun Masehi, ternyata peristiwa Perang Badar ini bertepatan pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, Mbak Zaira. Jadi tahun ini kita Ramadan juga Masehinya bulannya Maret. Dulu Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, Masehinya juga bulan Maret, hanya beda tanggal saja. Kalau untuk tahun ini, insya Allah 17 Ramadan sama persis dengan 17 Maret. Kalau dulu Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Tadi yang saya kutip dari kitab ini menjelaskan bahwa Perang Badar ini, Mbak Zaira, itu merupakan Fathul Intisarat fi syahri Ramadan, awal kemenangan kaum muslimin dari melaksanakan perang di bulan Ramadan, sehingga disebut bulan Ramadan itu syahril intisarat wal khairat, bulan kemenangan, bulan kebaikan. Sehingga gini Mbak Zaira, jika sampean terbersit atau mungkin pernah mendengar kata Perang Badar, pemikirannya sampean siapa dari dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum kufar Quraisy yang menang dalam pertempuran itu?
pasukan mana? Muslim. Pasukan Muslim. Dan itu menjadi tonggak awal bersejarah bagaimana umat Islam ini semakin berkembang, ajaran Islam semakin berkembang berkat kemenangan para kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah pada saat Perang Badar. Itu mukaddimah dari saya terkait Perang Badar, bahwa terjadi di bulan Ramadan. Alhamdulillah bulan penuh barokah, sehingga menjadi tonggak awal bagaimana agama Islam bisa menyebar di banyak tempat dan bisa mendatangkan barokah kepada kaum muslimin. Mungkin dari Mbak Zaira ada yang masih menjadi penasaran tentang peristiwa Perang Badar ini, bisa ditanyakan. Apa sih penyebab Perang Badar ini terjadi? Ya, itu penting itu. Kita sebagai kaum muslimin, Mbak Zaira, memang harus sedikit banyak tahu bagaimana sejarah perkembangan dakwah Rasulullah. Di antaranya adalah beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah terjadinya Perang Badar. Dalam kitab ini diterangkan secara ringkas gini, Mbak Zaira. Balagal muslimina taharruku 'airin li Quraisyin 'aidan minasyam ila Makkah bi qiyadati Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Kanatil 'airu murakkabatan min sarwani ta'ilatin min ahli Makkah. Alfi ba'ir waqarah bil amwal la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Walam yakun ma'aha minal hirsi illa nahwa arba'ina rasulan. Intinya gini, Mbak Sira, orang Quraisy dulu itu punya tradisi atau punya kebiasaan plesir. Tahu plesir gak? Enggak, belum tahu. Kalau bahasa anak sekarang itu healing. Suka pindah tempat, bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi healingnya beda, Mbak Zaira. Kalau dulu healingnya atau plesirnya itu untuk berniaga, untuk berdagang. Orang Quraisy dulu itu suka pergi dari satu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Kalau anak sekarang plesirnya atau healingnya kan jalan-jalan, tamasya, rekreasi. Kalau dulu tidak. Kenapa demikian? Karena dulu di Makkah itu belum menjadi pusat perdagangan atau perniagaan. Makanya itu diabadikan dalam Al-Quran, Mbak Zahira. Itu di surat Quraisy. Apa ya surat Quraisy? Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Li ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan? Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu waktu musim dingin mereka pergi. Dalam tafsir itu diterangkan kalau asyita mereka pergi ke Yaman. Kemudian was-shaif kalau musim kemarau mereka pergi ke mana? Ke Syam. Sebagaimana penjelasan terkait Perang Badar ini, bahwa orang-orang Quraisy ini pergi ke Syam. Syam tahu nggak? Syam itu sekarang sebagian besar itu menjadi negara Syria. Negara Syria pernah dengar, Mbak Zahra ya? Pernah dengar. Negara Syria itu dulu menjadi pusat peradaban atau pusat perdagangan. Bahkan yang menjadi terkenal adalah Sultan Rasulullah atau kerajaan kekuasaan Rasulullah bertempat di Syam. Jadi Kanjeng Nabi itu lahirnya di Makkah, hijrahnya di Madinah, kekuasaan utamanya, sentralnya itu di Syam atau di Syria sekarang yang mayoritas. Nah, singkat cerita, orang Quraisy, orang kafir Quraisy ini pergi ke Syam untuk berniaga, dan itu luput dari pandangan atau pengintaian dari mata-mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti ini, Mbak Zaira, Nabi Muhammad dengan para kaumnya itu sudah banyak menahan derita, menahan ancaman dari orang kafir Quraisy, sehingga perlu momentum bagaimana Nabi dan para kaumnya ini, para umatnya itu bisa menghadapi mereka dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ternyata ketika berangkat dari Mekah ke Quraisy ini luput dari pandangan, lolos. Akhirnya ketika pulang dari Syam menuju ke Mekah, baru Rasulullah mendapatkan informasi ini banyak orang kafir Quraisy
membawa rombongannya. Tidak banyak aslinya rombongannya, yang banyak itu harta yang dibawa. Menghasilkan itu kurang lebih ya, yang dibawa itu 1000 unta. 1000 unta ini memuat tidak kurang 50.000 dinar. Berapa itu Mbak Saira? 50.000 dinar. Dinar itu mata uang dari emas. 1 dinar itu kalau kita rupiahkan ya, kita globalkan saat itu kurang lebih sekitar 4.200.000. 4.200.000 kali 50.000 berapa coba dihitung? Gak ada kalkulator itu. Banyak itu. Itu pernah saya hitung, itu kurang lebih 2 miliar sekian. 2 miliar 10 atau 200 enggak, maaf ya, 210 miliar kurang lebih, saking banyaknya. Dan ternyata yang menjaga itu tidak lebih dari 40 orang. Sehingga ini kesempatan kita menurut Rasulullah dan para umatnya, kesempatan kita untuk mendapatkan harta itu, karena selama ini kita ini yang dijajah. Ternyata sebelum Nabi dan para kaumnya, para umatnya itu menghadang kafilah itu, diketahui oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini yang memimpin orang kafir Quraisy dari Syam ke Makkah. Akhirnya Abu Sufyan meminta bala bantuan datang. Fasta'addat Quraisyun jaishan wa kana qiwamu hadzal jaish nahwa alfin wa salasi mi'ati muqatil fi bidayati sayri. Wa kana ma'hu mi'atu farasin wa sittu mi'ati dir'in. Membawa perbekalan senjata, ada 100 kuda, ada 600 baju besi untuk perang. Wajaman kathirah, membawa onta sebanyak-banyaknya. Siapa pemimpin tertingginya, komandan tertingginya? Maka qaiduhu al-am Abu Jahlin bin Hisham. Abu Jahlin bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, itu komandan yang mengomandoi pasukan kafir untuk berperang melawan pasukan muslimin ketika perang Badar. Itu awal kisah kenapa terjadinya perang Badar. Setelah 2 tentara atau pasukan ini berhadapan, nah ini yang unik Mbak Saira, yang unik dari Rasulullah, karena gini, pasukan orang Islam itu kalau diterangkan dalam kitab ini hanya wa ma'ahu salasumiyah wa bid'at asyar. Rasulullah itu hanya membawa pasukan tidak lebih dari 300 plus 10 ditambah lebihannya itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Berarti ada riwayat itu pasukan orang Islam itu 313, ada riwayat 314, ada riwayat 317. Bayangkan secara kuantitas, secara jumlah personil 1.300 versus paling banyak saja ya 317. Itu secara logikanya sampai secara logika mawon ya, menang mana? Menang yang 1.003 secara logika loh ya, secara logika tetap menang yang jumlahnya lebih banyak. Ini yang menjadi tonggak sejarahnya. Dan aneh Rasulullah, beliau dalam perang Badar ini itu lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau menyadari secara kuantitas jumlah pasukan kalah. Ketika sudah berhadapan-hadapan, Rasulullah itu berdoa, Allahumma hazi Quraisy qad akbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tahaduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladzi wa'adtani Allahumma ahinhum al-ghudah. Ya Allah, ini orang Quraisy, orang kafir Quraisy, mereka datang dengan kecongkaan, dengan kesombongan, mereka memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Maka yang kuharapkan adalah pertolongan dari Engkau yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, semoga Engkau mengalahkan dan membinasakan mereka orang kafir Quraisy. Ini doa Rasulullah yang pertama. Kemudian akhirnya perang, Mbak Sira, perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang tidak imbang jumlah pasukannya tadi.
di tengah-tengah pertempuran, karena kelihatannya yang namanya jumlahnya kan nggak imbang, kayaknya kayak agak kewalan. Nabi berdoa lagi. Allahumma juzli ma wa'adani, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa'adak. Ya Allah, tolong penuhilah bagiku apa yang kamu janjikan ya Allah. Karena kelihatannya kaum muslimin agak kewalan sudah. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa'adaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Ini Rasulullah juga agak serius doanya ini. Ya Allah, artinya gini Mbak Zaira, ya Allah, kamu kan sudah janji, engkau sudah janji bahwa kita umat Islam akan menang. Tapi kok kayak kewala ini, kayaknya seperti itu. Akhirnya berdoa lagi, berperang lagi. Di saat puncak peperangan, Rasulullah dengan begitu semangat dan berkorbannya berdoa. Doa pamungkas nih Mbak Zaira, doa pamungkas. Allahumma intuhlik hadhil isobatal yaum la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Ya Allah, ini kalau pasukan Islam kalah hari ini, engkau tidak akan disembah kecuali jika engkau menghendaki tidak disembah mulai hari ini untuk selamanya. Jadi kok bahasanya itu sudah seperti itu. Artinya karena itu sudah dikeluarkan semua pasukan Islam Mbak Zaira. Andai kata kalah, musnah orang Islam, sudah selesai agama Islam ketika itu. Itu yang menjadi dorongan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, bahwa doanya diyakini akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seru Pak ya, semakin seru ceritanya. Ya mungkin bagaimana, ada yang ingin dipahami lagi tentang praktek perang Badar ini atau peristiwa perang Badar ini Mbak Sira? Oh iya Ustadz, lalu bagaimana kelanjutan dari peperangan ini dan bagaimana hasil akhir dari peperangan ini? Ya. Ini memang dari penjelasan tadi kan pasti orang akan menanti hasil akhirnya, karena dengan melihat sedikit banyak gambaran peristiwa perang Badar ini, kita akan mengetahui bagaimana serunya, bagaimana dramanya, bagaimana yang terjadi ketika itu. Dan inilah yang menjadi kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab ini Mbak Zaira, wa awhallahu ila malaikatihi anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru. Allah menurunkan surat Al-Anfal dengan mewahyukan atau menitahkan kepada malaikat. Malaikat sampaikan pada Nabi Muhammad dan kaumnya, anni ma'akum, saya bersama kalian semua, agar mereka kuat imannya. Fasabbitul ladzina amanu, maka kuatkanlah, teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru, akan aku jatuhkan rasa takut di hati orang kafir. Itu titah Allah kepada para malaikat. Kemudian wa auha ila rasuli, Allah mewahyukan kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Ini juga di surat Al-Anfal ayat 9. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya saya mendatangkan bala bantuan untuk kalian semua. Berupa apa? 1000 malaikat datang bergelombang berturut-turut. Artinya gini Mbak Sira, bahwa doa Rasulullah yang tadi saya sampaikan itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melihat kuantitas jumlah pasukan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, jelas tidak seimbang. Secara nalar logika kalah. Nah, inilah kekuasaan Allah berkat doa Rasulullah, bahwa Allah mengutus para malaikat tidak kurang berjumlah 1000 malaikat. Berarti kita hitung saja jumlah pasukan orang Islam. Kalau kita ambil riwayat yang paling banyak adalah 317, ditambah 1000 berarti menjadi 1317. Orang kafir tadi berapa jumlah pasukannya? 1300. Berarti anggap saja ini imbang secara jumlah. Nah, ini secara logika baru masuk. Nanti tinggal bagaimana usaha keras dari kedua belah pihak.
Nah, tapi bedanya tambahan pasukan orang Islam ini adalah makhluk gaib, tidak terlihat Mbak Zaira. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mau menyerang, siapa yang mau diserang nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba mereka jatuh, tiba-tiba mereka pingsan karena Allah sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Secara spontanitas mereka orang kafir Quraisy hatinya takut, kayak melihat sesuatu yang menjadikan takut, padahal tidak kasat mata. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barokah doa Rasulullah dan berkat pertolongan Allah, fan hazamal musyrikun wa tabi'ahumul muslimun wa yaqtuluna wa ya'sirun. Orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik akhirnya kalah dan lari dikejar oleh orang Islam. Faqutila minal musyrikina sab'una rajulan. Pada akhirnya karena pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Islam, orang kafir Quraisy, orang musyrik ini terbunuh sebanyak 70 laki-laki. Minhum Abu Jahal, termasuk yang terbunuh adalah komandan tertinggi yang bernama Abu Jahal. Wa usirra minhum sab'un asiran, ada 70 dari pasukan kafir Quraisy yang menjadi tawanan orang Islam. Dan dari orang Islam baqutila minal muslimin arba'ata asyara rajulan, dari orang Islam hanya terbunuh 14 orang. Padahal di awal tadi kalau kita bayangkan jumlah tidak seimbang, seolah-olah akan mudah kalah. Tapi barokahnya doa Rasulullah, berkat pertolongan Allah menjadi menang atas pasukan orang kafir Quraisy. Kemudian summa amar Rasul bidafni qatlal muslimin wal musyrikin wa raqail Madinah. Kemudian Rasulullah menyuruh para mereka yang meninggal untuk dikubur, dan Kanjeng Nabi bersama pasukannya kembali lagi ke Madinah. Karena ini setelah hijrah kan, ini kan tahun 2 Hijriah. Lah ini ketika walamma qarabaha talaqqatul walaitud duhuf, ketika Nabi dan para rombongannya mendekati kota, belum sampai dekat, mendekati kota Madinah, Nabi dan para sahabat dan para kaumnya disambut oleh masyarakat Madinah. Para wanita keluar, para anak-anak keluar, para pemuda keluar. Mereka sama-sama bernyanyi karena mendengar kemenangan Rasulullah di perang Badar. Sama-sama bernyanyi menyambut kedatangan Rasulullah sebagai pahlawan, dan para kaumnya mereka menyanyikan, melantunkan tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta'ala. Itu adalah sambutan orang Madinah berkat kemenangan Rasulullah di perang Badar. Itu Mbak Zaira. Lalu apa makna atau hikmah yang kita peroleh dari perang Badar dalam sejarah Islam, Ustadz? Baik, ini yang menjadi pelajaran buat kita ya. Perang Badar itu memang sejarah Mbak Zaira, sejarah yang pernah dialami oleh kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setidaknya jangan hanya sejarah, tinggal sejarah, tapi bagaimana sejarah itu bisa menjadi pelajaran untuk umat-umat berikutnya, untuk umat-umat selanjutnya, termasuk kita ini yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara penjelasan yang lebih banyak itu terdapat di surat Al-Anfal. Memang surat Al-Anfal itu memang topiknya membahas perang Badar. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi peristiwa perang Badar, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya Mbak Zaira ya, satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meyakinkan kepada kaum muslimin bahwa tawakal itu penting. Kenapa itu penting? Karena sebelumnya mungkin ada sebagian pasukan Islam yang pesimis. Jumlah kita sedikit, jumlah orang kafir banyak, apakah kita bisa menang? Sehingga dengan ini tawakal akan semakin besar. Kemudian diantaranya lagi adalah usaha dalam menunjukkan kebenaran. Usaha, upaya menunjukkan kebenaran. Apapun rintangannya Mbak Zaira, jangan sampai kita ini takut atau minder atau bahkan lari dalam menyampaikan kebenaran.
walaupun banyak rintangan, banyak cobaan. Itu yang menjadi gambaran perang Badar. Karena Islam itu merupakan kebenaran, kekafiran, kemusyrikan adalah merupakan kebatilan. Sehingga walaupun seolah-olah awalnya itu pesimis, tapi harus benar-benar ada semangat tinggi bahwa inilah yang benar, bahwa mereka salah. Harus ada semangat walaupun cobaannya berat. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil lagi bahwa dalam rangka untuk meraih kesuksesan, jangan lupa imbangi ikhtiar dengan doa. Ikhtiarnya apa? Menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan perang Badar kan tadi. Tapi Rasulullah tidak lupa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi doanya sudah saya sebutkan 3 tadi. Itu menunjukkan apa? Ikhtiar saja belum cukup, harus diimbangi atau disertai dengan doa. Berarti kita melakukan aktivitas apapun, usahakan ikhtiar disertai dengan doa. Kemudian diantaranya lagi bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang benar atau kebenaran itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang batil akan dikalahkan atau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi, jangan ragu Mbak Zaira, perkara benar kita maju, pasti pertolongan Allah akan datang. Perkara batil akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ketika kita belajar, berusaha untuk berdakwah, berusaha untuk menasihati orang, maka kita harus berproses. Kalau kita bisa untuk mendakwai orang dengan baik, dengan santun, alhamdulillah. Kalau toh memang ada perlawanan, jangan kita minder, jangan kita takut. Kalau memang apa yang kita sampaikan benar, fa insyaallah pertolongan Allah akan datang kepada yang benar, dan kebatilan akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika kita benar, landasan kuat, jangan sampai takut, kita maju. Kalau memang ada lawan kita salah, pasti akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mbak Zaira mungkin yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa perang Badar, dan paling poin pentingnya adalah hikmah-hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa tersebut. Masya Allah, sungguh besar ilmu yang dapat kita pelajari dari Ustadz Muhammad Thaifur. Apa yang telah disampaikan beliau bisa kita pelajari bersama-sama. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.